Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well, especially in this current moment. Salam SFD. Today we are going to learn about brochures, flyers, leaflet and pamphlet. Why do we need to learn about them? Because they are used to give information for public, to give message for public. So, in this section, I will tell you what is the meaning of that and the function of that brochures, pamphlet, flyers. To know more about that, I want you to join my class. Okay, now we will learn about brochures, flyers, leaflets, and pamphlets. Baiklah, kita akan belajar mengenai brosur, flyer, leaflet, and pamphlet. Before we learn about this topic, I will tell you the learning objective. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. What is a brochure? Apa itu brosur? Jadi pada sesi ini saya akan menyampaikan apa itu brosur, leaflet, flyer, dan pamphlet. We will learn this topic one by one. Kita akan pelajari satu persatu. Brochures are promotional documents primarily used to introduce a company, organization, products or services and inform prospective customers or members of the public of the benefits. Apa itu brosur? Brosur adalah sebuah dokumen promosi, ya, khususnya digunakan untuk memperkenalkan produk atau layanan dari sebuah perusahaan atau organisasi dan menginformasikan kepada calon pelanggan atau kepada masyarakat mengenai keuntungannya. Look at the example here. Lihat contoh di sebelah ini. Ini adalah sebuah brosur untuk penerimaan siswa-siswi baru dari SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa brosur ini adalah sejenis iklan. Iklan yang mempromosikan, memperkenalkan sebuah organisasi atau lembaga, dalam hal ini sebuah sekolah. Okay. For brochures, you need to know that untuk brosur ini, kamu perlu mengetahui bahwa brochures are always have folds. Brosur itu selalu memiliki lipatan. Brochures tend to be printed on both sides. Brosur itu cenderung untuk dicetak pada kedua sisinya. They may be made from single or multiple sheets and come in a wide variety of folds. Brosur ini terbuat dari selembar atau lebih yang terdiri dari berbagai variasi lipatan. Brochures are not to be confused with booklets, which also have multiple sheets like some brochures but are always bound. Brosur itu tidak disamakan dengan booklet yang juga memiliki beberapa lembaran seperti beberapa brosur, tapi yang selalu dijilid. That's for brochures, ya. The next, a flyer. A flyer, what is a flyer? A flyer is a form of paper advertisement intended for a wide distribution and typically posted or distributed in a public place, handed out to individuals or sent through the mail. Jadi sebuah flyer itu adalah bentuk dari iklan, dari kertas berupa kertas iklan
yang dimaksudkan untuk distribusi secara luas dan biasanya dikirim melalui pos atau didistribusikan pada tempat-tempat umum atau juga bisa disebarkan dari individu ke individu atau dikirim melalui pos. A flyer is usually used to advertise goods or services such as a music concert, restaurant, or shops, etc. Jadi flyer ini biasanya digunakan untuk mengiklankan produk-produk atau layanan seperti konser musik, restoran-restoran atau toko-toko, dan sebagainya. Look at the example. Mari kita lihat contohnya. It is a flyer of Rindu Medan. Kedai Rindu Medan. Ini adalah sebuah flyer dari Kedai Rindu Medan. Biasanya ini disebarkan ke orang-orang. Kalau kamu pergi ke mall, mungkin kamu bisa menemukan orang-orang yang memberikan flyer-flyer seperti itu. Okay? You need to know that flyers are typically single sheet and unfolded. Kamu perlu ketahui bahwa flyer itu biasanya cuma satu lembar dan tidak dilipat. Okay. They may be printed on one or both sides. Jadi flyer ini biasanya dicetak pada satu lembar sisi atau dua sisinya, ya. Flyers are most often printed on standard 8.5 times 11 inch or A5 paper, but they may be any size so long as they are relatively easy to handle. Jadi flyer ini sering dicetak pada kertas standar ukuran 8,5 kali 11 inci atau kertas A5. Tapi ukurannya sepanjang ukuran itu tidak gampang untuk dipegang, ya. They are most often distributed by hand but may also be mailed. Sering didistribusikan itu dari tangan ke tangan atau disebarkan langsung ke orang, ke individu, tapi sering juga dikirim melalui pos. Flyers are generally distributed more freely when used in short-lived promotion. Jadi flyer itu biasanya distribusikan lebih bebas saat digunakan dalam promosi singkat atau promosi jangka pendek. Okay. Next, a leaflet. What is a leaflet? Apa itu leaflet? A leaflet is a little book or a piece of paper containing information about a particular subject. Leaflets are often placed tactically at places where people are bound to take a look, for example, at tables in restaurant, etc. Apa itu leaflet? Leaflet adalah sebuah buku kecil atau selembar kertas yang memuat informasi tentang subjek tertentu. Leaflet sering ditempatkan secara taktis pada suatu tempat di mana orang-orang berkumpul untuk melihat sesuatu, sebagai contohnya di meja-meja restoran dan sebagainya. Here is an example of leaflet. Ini adalah contoh sebuah leaflet. Nah, you can see that it is a leaflet about stay home, stay safe. We are hiring, position available, work from home jobs. So, you see that it is the advertisement. Kamu bisa lihat bahwa ini adalah sebuah iklan. Iklan untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Jadi ada iklan yang akan membutuhkan orang-orang yang melakukan pekerjaan di rumah. Nah, what is a pamphlet? A pamphlet is an unbound booklet. It may consist of a single sheet of paper
that is printed on both sides and folded in a half in thirds or in fourths. Call it a leaflet, or it may consist of a few pages. They are folded in half and stapled at the crease to make a simple book. Apa itu pamflet? Pamflet itu adalah sebuah buklet yang tidak dijilid. It may consist of a single sheet of paper that is printed on both sides and fold in half. Jadi bisa terdiri dari sebuah selembar kertas yang dicetak pada kedua sisinya dan dilipat di tengah. Bisa dilipat 3 atau lipat 4 yang disebut juga leaflet. Atau terdiri dari beberapa halaman yang dilipat di tengah dan kemudian di staple di tengahnya sehingga membentuk sebuah buku sederhana. That's pamphlet. Look at the example. Here is the example of pamphlet. 5 langkah cegah penyebaran virus corona. From the example, we know that a pamphlet is usually used to give information about something. Jadi ini mungkin tentang situasi pandemi COVID-19 ini, bahwa kita perlu memperhatikan beberapa tips untuk mencegah penyebaran virus corona. So, from the example, you know that a pamphlet is giving information, about something that we need to know. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa pamflet itu lebih ke memberikan informasi atau layanan masyarakat yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang tujuannya adalah untuk sosial dan sebagainya. Okay, from the 4 topics, dari keempat topik tadi, dari keempat hal tersebut, yang pertama brosur, yang kedua flyer, yang ketiga leaflet, dan yang keempat pamphlet, they have the similarities. Keempat-empatnya mempunyai kesamaan, yaitu memberikan informasi, but they have a difference too. Tapi mereka juga mempunyai perbedaan. Apa perbedaannya? From the explanation I have told you before, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan kepada kamu sebelumnya, it's absolutely clear that they have the differences. Jadi punya perbedaan juga, sangat jelas bahwa ada perbedaan antara keempat bentuk iklan atau layanan ini. Yang pertama, brosur dan flyer itu sangat jelas merupakan iklan, advertisement, ya. Ini sangat jelas merupakan iklan. Brosur tadi mempromosikan produk atau layanan dari sebuah lembaga atau perusahaan, sementara flyer juga itu juga mempromosikan sesuatu yang sifatnya komersil. Dan leaflet dan pamphlet, they are almost the same, hampir sama, but they have the difference. Mereka hampir sama, itu leaflet dan pamphlet, tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah leaflet ada unsur iklannya, meskipun itu memberikan informasi, tapi ada unsur iklannya. Contohnya seperti tadi, itu mempromosikan tentang stay safe, stay home, tapi tetap ada unsur iklannya bahwa dia ini adalah sebuah lowongan pekerjaan. Nah, kemudian kalau contoh untuk pamphlet ini lebih ke layanan masyarakat, memberikan informasi. Okay, I think that's enough. Saya kira cukup, and I hope you will understand about this topic. Saya harap kamu semua sudah memahami topik ini. And don't forget to do the assignment on Google Classroom and post your answer on Google Classroom. Dan jangan lupa mengerjakan tugas di Google Classroom. Okay? Once again,
I say thank you for joining my class. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di kelas saya. And thank you for attention. Have a nice day.